Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur keluarga. Sedangkan berbagai Mazmur sebelumnya merupakan puisi untuk bangsa dan untuk jemaat. Mazmur ini diberi judul untuk Salomo yang dipersembahkan kepadanya oleh ayahnya. Karena ada rumah yang harus dibangun Salomo, ada kota yang harus dijaganya, dan ada benih yang harus dibangkitkannya untuk bapaknya. Maka Daud mengarahkannya untuk memandang kepada Allah dan untuk bergantung pada pemeliharaannya, yang tanpa itu segala hikmat, perhatian, dan ketekunannya tidak akan berguna. Sebagian orang menganggap bahwa Mazmur ini ditulis oleh Salomo sendiri, dan judulnya bisa juga dibaca dengan nyanyian Salomo, yang menulis banyak nyanyian lain. Mereka juga membandingkan Mazmur ini dengan pengkhotbah, karena pokok bahasannya sama, yaitu untuk menunjukkan sia-sianya perkara duniawi dan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga diri agar tetap berkenan kepada Allah. Kepadanya kita harus bergantung. Ada dua bagian dari Mazmur ini. Bagian pertama untuk urusan kekayaan ayat 1-2, dan bagian kedua untuk masalah keturunan yang akan mewarisinya ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kebergantungan pada pemeliharaan ilahi, Allah sang pemberi kemakmuran. Di sini kita diajar untuk senantiasa bergantung pada pemeliharaan ilahi dalam semua perkara kehidupan, dalam semua urusan dan pekerjaan keluarga, bahkan di dalam kita yang membutuhkan perlindungan, untuk membina keluarga, untuk mengamankan sebuah keluarga, untuk memperkaya keluarga. Mari kita perhatikan bagaimana kita perlu untuk tidak terlampau khawatir, tidak berlebihan dengan perkara-perkara dunia ini. Dan tidur badani adalah karunia Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Selain itu, dalam hal pertambahan anggota keluarga, bahwa anak-anak adalah pemberian Allah, bahwa mereka merupakan pemberian yang baik dan sokongan serta perlindungan yang besar bagi keluarga. Dengan demikian,
kita mengerti bahwa kebergantungan kita kepada Allah merupakan kebergantungan yang penting untuk dipahami dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 127 merupakan nyanyian ziarah yang sudah dijelaskan bahwa ini merupakan mazmur yang berkaitan dengan Salomo dalam nuansa hikmatnya. Mazmur ini mengajarkan segala usaha manusia, baik dalam membangun rumah, menjaga kota, bekerja, maupun membesarkan anak, akan menjadi sia-sia jika tidak diletakkan dalam ketergantungan kepada Tuhan. Mazmur ini mengarahkan umat untuk membangun kehidupan dengan fondasi ilahi, bukan mengandalkan kebijaksanaan atau kekuatan diri sendiri. Mazmur ini di ayat 1 dengan pernyataan tegas, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah bukan sekedar bangunan fisik, tetapi simbol keluarga, kehidupan, dan masa depan. Prinsip ini menegaskan doktrin providence, bahwa Allah adalah sumber keberhasilan sejati. Usaha manusia, menurut Matthew Henry, adalah usaha yang sekalipun terbaik, tetapi tidak menghasilkan apa-apa tanpa penyertaan Allah. Dengan Allah, usaha yang sedikit sekalipun akan diberkati dengan hasil yang besar. Kesuksesan sejati bukan terutama hasil kerja keras, tetapi anugerah Tuhan yang menopang. Ayat yang sama melanjutkan dengan gambaran penjaga kota. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hidup bukan terutama karena sistem keamanan atau kemampuan manusia, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak meniadakan disiplin atau usaha manusia, tetapi menolak kemandirian egois yang menyingkirkan Allah. Mazmur ini menanamkan spiritualitas yang seimbang, bekerja dan berjaga, namun percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ayat 2 berbicara mengenai kegelisahan manusia dalam pekerjaan dan usaha mencari nafkah. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Mazmur ini mengkritik ritme hidup yang berpusat pada kerja tanpa restu dari Tuhan dan tanpa ketenangan batin. Matthew Henry menekankan bahwa Tuhan memberi kehidupan kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Sebuah gambaran bahwa Tuhan memberikan ketenangan, pemeliharaan, dan berkat bahkan ketika manusia beristirahat. Shalom dan ketentraman adalah tanda dari Allah, bukan hanya keberhasilan materi. Pada ayat yang ketiga Mazmur 127 ini menggeserkan fokus pada keluarga. Fokus pada keluarga ini dijelaskan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan bahwa buah kandungan adalah suatu upah. Anak bukan prestasi orang tua, melainkan berkat dan titipan Tuhan. Mazmur ini membentuk teologi keluarga yang menempatkan anak sebagai pemberian anugerah, bukan beban atau aksesori sosial. Penekanan milik pusaka heritage menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian dari mandat perjanjian Tuhan bagi generasi. Anak-anak adalah instrumen Allah untuk meneruskan iman, karakter, dan kesaksian dalam dunia ini. Pada ayat keempat, pemazmur melukiskan anak-anak sebagai anak panah di tangan pahlawan. Gambaran ini mengandung dua dimensi. Pertama, peran orang tua sebagai pembentuk arah hidup anak. Kedua, anak-anak diperlengkapi untuk diutus sebagai terang bagi dunia. Panah harus dipersiapkan, dibentuk, diarahkan, dan dilepaskan dengan tujuan yang benar. Secara teologis, ini menggambarkan panggilan pendidikan iman di rumah. Keluarga adalah tempat formasi spiritual, moral, dan panggilan hidup anak-anak
agar mereka dipakai Tuhan. Pada ayat yang kelima, pemazmur menegaskan berkat bagi orang yang mempunyai penuh tabung panahnya. Berkat ini bukan terutama tentang kuantitas anak, tetapi tentang kualitas warisan iman dan karakter yang diteruskan dalam komunitas perjanjian. Anak-anak yang bertumbuh dalam hikmat dan takut akan Tuhan akan menjadi sumber kekuatan, pertolongan, dan kehormatan bagi keluarga. Matthew Henry menyebut bahwa anak-anak yang takut akan Tuhan menjadi kehormatan bagi keluarga, penolong di masa tua, dan pembela kebenaran bagi generasi. Karena itu, kalau kita renungkan saudara yang kekasih dalam Kristus, Mazmur 127 mengoreksi pandangan dunia yang memisahkan antara iman dan kehidupan sehari-hari. Pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak, dan keamanan masyarakat bukanlah domain sekuler, tetapi bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Mazmur ini membentuk suatu teologi integratif. Tuhan tidak hanya menuntun dalam urusan rohani, tetapi terlibat dalam seluruh dimensi kehidupan. Semua aspek kehidupan berada dalam ketergantungan dan tata pemerintahan Allah. Selain itu, saudara, Mazmur ini juga mengajarkan ritme spiritual yang seimbang antara kerja dan istirahat. Bekerja keras tidak dilarang, tetapi kerja yang tanpa kepercayaan dan tanpa ruang untuk istirahat merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Tuhan. Sebaliknya, istirahat yang beriman menegaskan bahwa Tuhan tetap bekerja di luar kemampuan manusia. Ini menjadi dasar teologis bagi praktik sabat ritme yang memberi ruang bagi penyembahan, pemulihan, dan kelekatan dengan Tuhan. Tentunya secara kristologis, Mazmur 127 menemukan pemenuhannya dalam Kristus sebagai pembangun sejati. Kristus membangun gerejanya, membangun hidup orang percaya, serta membangun rumah tangga dan komunitas iman melalui Roh Kudus. Dalam Kristus, keluarga menjadi bagian dari keluarga Allah yang lebih besar. Keluarga Kristen dipanggil untuk membangun rumahnya di atas batu karang, hidup dalam firman dan doa dan ketaatan, agar tidak roboh ketika badai datang. Mazmur 127 membentuk teologi tentang kehidupan yang berpusat pada Allah. Tuhan adalah pembangun, penjaga, pemberi ketenangan, dan sumber berkat bagi keluarga dan masyarakat. Ketergantungan kepada Tuhan bukan pasif, tetapi ekspresif, sebagai ekspresi iman dalam kerja, doa, penyembahan, dan kesetiaan. Umat dipanggil untuk membangun hidup bersama Tuhan, agar setiap aspek kehidupan mencerminkan shalom-Nya. Bagaimana kita mengimplementasikan Mazmur 127 ini? Pertama, maunya kita tidak mengagungkan kerja berlebihan, ambisi dan pencapaian sampai mengorbankan keluarga, kesehatan, dan kehidupan rohani. Kedua, Mazmur ini memanggil kita, masing-masing keluarga Kristen, untuk membangun rumah tangga sebagai pusat pewarisan iman, karakter, dan peradaban Kristian. Anak-anak bukan sekedar penerus nama keluarga, tetapi didelegasikan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang moralnya memudar. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita secara pribadi maupun komunal perlu memperkuat pembinaan keluarga, pendidikan anak secara holistik, serta menciptakan ekosistem iman di rumah dan jemaat sehingga generasi berikutnya tidak kehilangan arah, tetapi menjadi anak panah yang diutus untuk membawa terang, keadilan, dan damai bagi bangsa. Demikianlah firman Tuhan dan renungan dari firman Tuhan. Kiranya berkenan kepada Tuhan dan kita pun mendapatkan manfaat dari firman Tuhan. Damai sejahtera Kristus memberkati kita sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.